yang menjerumuskan kawasan ke krisis, dimulai dengan sebuah operasi siber Israel yang menarget fasilitas pengayaan uranium Natanz di Iran 3 hari sebelumnya. Serangan siber itu merusak langsung satu sistem kontrol industri ICS di fasilitas tersebut, menyebabkan ledakan sentrifugal dan kebakaran berat. Analisis forensik menemukan jejak malware generasi baru yang kompleks dan jelas terkait dengan unit 8200, unit cyber elite Israel. Menurut sumber intelijen, bagi Tehran, tindakan ini dipandang sebagai deklarasi perang teknologi saat upaya diplomatik sedang berjalan. Pemimpin tertinggi Iran mengeluarkan perintah kepada Garda Revolusi IRGC untuk bersiap melakukan respons militer yang tegas. Keputusan itu menandai eskalasi berbahaya karena target dipersiapkan dengan kemampuan rudal konvensional generasi baru. Para perencana Iran menilai opsi yang akan memperlihatkan kemampuan operasional dan fleksibilitas taktis mereka. Komunitas internasional bereaksi dengan kecaman luas, sementara analisis strategis menimbang implikasi jangka panjang. Di tingkat lokal, masyarakat merasakan ketegangan dan kecemasan luar biasa. Catatan angka spesifik tercatat dalam laporan intelijen, termasuk satu operasi siber yang diatributkan dan 3 hari antara insiden dan keputusan balasan. Narasi ini menegaskan bahwa tindakan siber tunggal dapat memicu rantai keputusan militer berskala negara. Konsekuensinya termaksud keterlibatan diplomatik, tekanan ekonomi, dan kemungkinan pergeseran doktrin pertahanan regional yang memaksa negara-negara tetangga meninjau ulang kapasitas deteksi mereka, serta koordinasi keamanan bersama. Intensif. Respons keputusan Iran untuk membalas dengan kekuatan baru mengumumkan Sigil 5 sebagai platform generasi kelima yang menggabungkan satu hulu ledak termobarik dengan lapisan kedua berisi ratusan kanister submunisi bermuatan aerosol yang sangat mudah terbakar dan proyektil fragmentasi. Tungsten dirancang untuk menyebarkan efek pemusnahan di area urban dan menghasilkan kerusakan massal. Operasi dikoordinasikan oleh pasukan IRGC dengan logistik terstruktur dan dilengkapi dengan sistem pelacakan dan pengintaian yang mematangkan persiapan penyerangan, ditujukan untuk menonaktifkan infrastruktur kritis serta menciptakan teror di kawasan penduduk. Perintah dikeluarkan oleh pemimpin. Saat rudal mendekat, lapisan kedua melepaskan 300 kanister submunisi yang membentuk awan aerosol dan hujan fragmen tungsten. Setelah beberapa detik, satu hulu ledak termobarik primer meledak di tengah awan, menghasilkan ledakan bahan bakar sekunder masif, gelombang tekanan ekstrem, dan badai pecahan logam berkecepatan tinggi yang meruntuhkan struktur, menyebabkan korban massai, api meluas, dan infrastruktur kolaps secara instan. Penanganan darurat terganggu total. Pagi pada pukul 10.00, serangan dimulai sebagai serangan mendadak yang dilancarkan dari pegunungan barat Iran oleh 6 rudal Sigil 5. Sistem peluncuran tersembunyi mengirim muatan ke titik-titik sasaran yang berbeda di pusat kota, sementara lintasan rendah dan kulit penyerap radar membuat deteksi satelit dan radar darat hampir mustahil. Selama penerbangan, rudal melintasi 2 negara tetangga, masing-masing melakukan manuver mengelak yang kompleks, sehingga pusat peringatan dini hanya merekam jejak singkat dan memberikan sekitar 5 detik peringatan efektif kepada warga. Kecepatan, sudut datang, dan kombinasi muatan sekunder menyebabkan kehancuran multipel dalam radius target, memaksimalkan efek ledakan dan fragmentasi. Tim komando menyerahkan kontrol penargetan ke sistem otomatis yang dikalibrasi sebelumnya, dan koordinasi antara unit peluncuran menjaga sinkronisasi ledakan sehingga kerusakan menjadi simultan. Kekurangan waktu evakuasi menyebabkan korban sipil meningkat drastis, serta membebani kapasitas respons darurat. Rumah sakit lokal, ambulans, dan pusat komando darurat kewalahan dengan perkiraan kebutuhan medis dan logistik. Beberapa laporan awal menyebut kurangnya 250 tenaga medis terlatih. Respons internasional cepat membawa kecaman dan permintaan gencatan. Sementara penelitian forensik digital segera dimulai untuk mengumpulkan bukti dan evaluasi awal. Kegagalan sistem peringatan dini dan pertahanan Aero-3 Israel membuat 6 rudal Sigil 5 berhasil mengenai beberapa titik berbeda di pusat Rishon LeZion, kota keempat di selatan Tel Aviv. Dampak ledakan saling tumpang tindih menghancurkan infrastruktur, meluluhlantahkan pusat industri dan permukiman, serta menyebabkan korban sipil besar-besaran tanpa peringatan memadai. Rumah sakit runtuh, jaringan listrik hancur, jalan terblokir. بستگی داره سرهنگ خیلی ممنونم. Udara luka parah, kematian massal, trauma pengungsian, layanan darurat lumpuh. Pemulihan butuh dekade sumber daya luar biasa. Ke-6 rudal Sigil 5 yang diluncurkan dari Iran meluncur dengan akurasi tinggi dan menghantam 6 titik strategis di pusat kota Rishon LeZion pada pukul 10.02 pagi. Ledakan serentak itu melepaskan energi setara dengan 2,4 kiloton TNT pada setiap lokasi, menghasilkan gelombang tekanan lebih dari 1.500 kilopascal yang menghancurkan struktur beton berlantai 6 dalam radius 1,8 km. Temperatur di pusat ledakan mencapai 3.200 derajat Celcius,
menciptakan We badai interrupt api this yang menyapu broadcast with kawasan breaking komersial news. dan We are getting permukiman confirmation dengan that the grid is kecepatan down angin across the lebih eastern dari seaboard. 400 We are km awaiting an per jam. official statement. Sebanyak Stay with us for the 14.700 latest. The red bangunan markers rata are dengan tanah, multiplying in the European termasuk theater. 17 I see the sekolah, trajectory. 4 rumah Recalculate the sakit, intercept course serta 5 immediately. pabrik We are industri losing kimia. contact with the Kombinasi satellite. panas ekstrem dan pecahan tungsten seberat 8 gram per unit menghasilkan hujan fragmentasi dalam radius 3.4 km, menyebabkan kerusakan fatal pada kendaraan, pipa gas, dan sistem air. Data dari satelit NOAA menunjukkan area pembakaran seluas 12,6 km persegi dengan intensitas radiasi termal yang setara dengan meledaknya 32.000 barel bahan bakar. Tim penyelamat dari 8 kota sekitar tidak dapat memasuki zona merah. If karena these tekanan attacks udara do not residual dan cease, temperatur the tanah yang masih consequences mencapai will be catastrophic 480 for derajat. global stability. Menurut perkiraan awal We Badan Bantuan urge Internasional, restraint. sebanyak 6.240 orang tewas seketika dan lebih dari 11.000 lainnya menderita luka bakar tingkat 3. Puluhan ribu kilogram logam tungsten yang meleleh mengkontaminasi tanah dan saluran air selama berhari-hari, menghasilkan awan asap beracun dengan konsentrasi partikel PM2, We have a dari critical failure on 1.800 Sector mikrogram per 4. meter kubik. Rerouting power now. Helikopter Are evakuasi you getting baru a dapat response mendarat yet? setelah 5 Negative. jam. Wait, I have a Dan bypass. lebih dari It's stable. 70% korban ditemukan dalam radius utama tidak dapat diidentifikasi. Kematian massal ini terjadi dalam kurang dari 60 detik, menandai salah satu bencana urban paling mematikan dalam sejarah modern. Setiap struktur yang tersisa terbakar atau runtuh penuh, menyisakan abu dan keheningan. Sebuah pemandangan kehancuran total menyelimuti kota Rishon LeZion. Setelah sistem infrastruktur vital seperti jaringan listrik sepanjang 240 km, pipa air utama berdiameter 1,2 meter, dan saluran gas bawah tanah sepanjang 180 km hancur total. Ledakan sekunder memicu lebih dari 400 kebakaran terpisah yang berkobar tanpa kendali. Rumah sakit Kaplan, fasilitas medis terbesar di wilayah itu dengan kapasitas 850 tempat tidur, runtuh sebagian dan terbakar, menewaskan sedikitnya 320 pasien dan staf. Di zona industri barat, sekitar 190 pabrik kimia hancur, melepaskan awan beracun setebal 2 km yang menyelimuti udara selama 3 jam. Partikel klorin, amonia, dan fosgen The menyebar ke devastation radius here is 15 km, absolute. Fires continue memaksa to lebih rage dari across the 40.000 city, penduduk and mengungsi rescue ke efforts utara. are severely Tim penyelamat hampered by tidak the dapat ongoing menembus blazes. reruntuhan setinggi Sell 5 everything meter di right jalan now. raya, It's moving membuat too operasi fast. We're evakuasi locked. nyaris mustahil. Kebakaran di sektor bahan bakar How is menimbulkan this ledakan possible? tambahan hingga 18 kali dalam 24 jam. Otoritas memperkirakan 72% kota kini tidak dapat dihuni, dan biaya awal pemulihan mencapai 68 miliar dolar. Rishon LeZion praktis berhenti ada. Reruntuhan membara terbentang sejauh mata. Di pusat kegentingan global ini, perhatian dunia tertuju pada akibat yang konkret dan segera dari serangan yang meniadakan pusat kota, serta memicu krisis kemanusiaan yang meluas. Awan racun dan partikel berbahaya meliputi wilayah Right there, seluas enhance puluhan this ribu section. kilometer persegi, memaksa evakuasi massal That bagi is the missile 250.000 signature. warga yang sebelumnya tinggal di zona terdampak, sementara layanan kesehatan kolaps ketika satu rumah sakit rujukan utama, Kaplan, runtuh sebagian dan kehilangan kapasitas untuk menangani korban yang luka parah. Analisis dampak menunjukkan estimasi awal korban tewas mencapai 822.000 jiwa, sebagian besar adalah warga sipil yang terperangkap di pusat aktivitas sehari-hari. Jumlah orang yang kehilangan rumah dan terpaksa mengungsi diperkirakan mencapai 250.000 jiwa, menghadirkan tantangan logistik bagi bantuan darurat dan pemerintah daerah. Kerusakan mencakup fasilitas kesehatan penting, Careful with that crate, sehingga it's satu fragile. rumah sakit I got it. Where does this utama one go? mengalami keruntuhan struktur Bring it over parsial here by the dan others. ketidakmampuan untuk menangani korban yang luka parah. Awan debu, partikel berbahaya, dan kontaminan industri yang dilepaskan oleh ledakan memicu krisis kualitas udara yang diperkirakan akan berlangsung minimal 10 hari, mengancam kesehatan jutaan jiwa di daerah sekitarnya. Pemerintah negara yang diserang menghadapi tekanan politik internal yang luar biasa. Legitimasi eksekutif merosot ketika publik menuntut jawaban atas kegagalan sistem pertahanan dan evakuasi massal berlangsung tanpa koordinasi memadai. Gelombang pengunduran diri pejabat senior dan demonstrasi jalan yang besar memperlihatkan runtuhnya kepercayaan, sehingga kepemimpinan harus menghadapi pertanyaan tentang kesiapan militer dan kebijakan keamanan nasional. Di pentas internasional, reaksi resmi datang cepat, dengan sekitar 30 negara mengeluarkan kecaman publik yang keras terhadap pelaku serangan yang dinilai melanggar hukum humaniter internasional. Pemerintah Amerika Serikat menanggapi dengan menaikkan tingkat siaga dan mengerahkan sekitar 5.000 personel tambahan dalam peran pendukung logistik dan intelijen di kawasan untuk mengamankan rute bantuan dan menilai ancaman. Lanjutan, Uni Eropa melalui pernyataan kolektif dari lebih dari 12 pemimpin negara menyerukan pembentukan misi The bantuan wind shear gabungan is accelerating dan the mengancam particulate sanksi dispersal ekonomi towards yang the southern bertujuan menekan quadrant. negara yang dianggap bertanggung We need to jawab. adjust the Sementara itu, evacuation. dua kekuatan besar secara publik menyuarakan interpretasi berbeda atas sebab dan akibat. Negara itu menekankan perlunya memahami konteks provokasi sebelumnya
dan menyerukan penyelidikan sebelum penghukuman lebih lanjut. Perdebatan internasional ini mencerminkan ketegangan geopolitik yang mendalam karena sebagian negara menekankan kebutuhan untuk mempertahankan norma hukum internasional, sementara yang lain meminta perhatian pada akar penyebab konflik yang lebih luas. Secara strategis, para analis militer mencatat bahwa kemampuan konvensional baru yang ditunjukkan memiliki konsekuensi serius bagi doktrin pencegahan. Negara-negara kini dihadapkan pada ancaman yang dapat menghancurkan satu kota besar hanya dalam hitungan menit. Akibatnya, prioritas kebijakan berubah cepat. Investasi pertahanan akan bergeser ke teknologi deteksi dini yang mampu mengatasi lintasan penerbangan rendah dan sistem penyergapan cerdas, serta penguatan infrastruktur sipil tahan ledakan. Di sisi lain, ancaman lingkungan dan kesehatan memaksa lembaga donor internasional untuk menyiapkan paket bantuan besar-besaran yang meliputi pengadaan air bersih, obat-obatan, perlindungan pernapasan, dan program pemulihan jangka panjang. Jumlah populasi yang diperkirakan berada dalam zona risiko langsung akibat polusi kimia dan debu berbahaya mencapai sekitar 1.200 orang, menandakan kebutuhan intervensi lintas batas yang segera untuk mencegah krisis kesehatan yang lebih luas. Dalam jangka menengah, negara-negara tetangga harus menyiapkan rencana mitigasi untuk menjaga pasokan pangan dan mencegah kontaminasi sumber air, sementara badan-badan PBB diminta mengkoordinasikan respons yang bersifat regional. Dampak ekonomi juga signifikan. Perdagangan terhambat, Opening the bypass industri now. padat karya Beacon lumpuh, status is green. dan terdapat kerugian produktivitas yang akan mempengaruhi neraca perdagangan dan anggaran belanja publik selama bertahun-tahun. Khususnya, ancaman eskalasi militer membuat beberapa negara mempercepat program modernisasi senjata mereka, memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata baru yang dapat menguji sumber daya publik dan meningkatkan risiko konflik lanjutan. Right there, enhance Akhirnya, this section. dunia memasuki fase di mana norma That is pencegahan the missile konvensional signature. direvisi, kebijakan keamanan kolektif, mekanisme kontrol ekspor teknologi militer, dan kerangka kerja humaniter kemungkinan akan mengalami reformasi mendesak. Catatan penutup menekankan perlunya dialog multilateralisme yang efektif untuk meredam siklus balasan yang menghancurkan dan untuk membangun mekanisme verifikasi serta jalur komunikasi darurat yang dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Para ahli